Senjata kuno Uranus sudah ada sejak awal, namun kita tidak menyadarinya. Dalam dunia One Piece, ada yang disebut sebagai senjata kuno, 3 senjata pemusnah massal, masing-masing mengambil bentuk yang berbeda. 3 senjata kuno ini dikenal dengan Pluton, Poseidon, dan Uranus. Pemerintah dunia menjadikan senjata pemusnah massal ini menjadi alasan untuk pelarangan penelitian Poneglyph ataupun Void Century, karena mereka takut bahwa pengetahuan tentang senjata kuno tersebut dapat mengakibatkan perang besar dan mengacaukan pemerintahan dunia. Sebenarnya senjata kuno ini tidak terbatas hanya untuk benda mati, tapi juga makhluk hidup, seperti halnya Poseidon. Poseidon pertama kali disebutkan ketika Nico Robin membaca Poneglyph di Skypiea. Namun, rincian senjata ini tidak terselidiki sampai kemudian Robin mencapai pulau manusia ikan. Poseidon adalah putri duyung yang hidup pada zaman abad kekosongan, yang mempunyai kekuatan untuk berbicara dan memerintahkan Sea King. Dan pada saat ini, Putri Shirahoshi memiliki kekuatan ini. Dan seperti yang dinyatakan dalam sebuah percakapan antara Raja Neptune dan Nico Robin, Shirahoshi kini mewarisi gelar Poseidon. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa Poseidon adalah seorang putri duyung. 私は空島で古代兵器のありかを示したポーネグリフを読んだの。場所は確かにここを示していた。ジョイボーイと同じ時代に生きたその人魚姫、もしかしてこう呼ばれてたんじゃないかしら。つまり同じ力を持つ白星姫もこれと同じ名を受け継ぐことになる。彼女のもう一つの名は古代兵器。 Lalu Pluton, sebelum ke teori saya ke Uranus. Pluton sampai saat ini juga belum mendapatkan konfirmasi sama halnya seperti Uranus. Pluton disebut sebagai kapal kuno yang mampu membuat kerusakan dan kekacauan besar. Blueprint untuk menciptakan Pluton ada di tukang kayu manusia ikan bernama Tom, yang kemudian diberikan kepada muridnya Iceberg dan berlanjut ke Franky. Namun blueprint tersebut sudah dibakar oleh Franky. Banyak teori tentang Pluton, tapi belum ada teori yang membuat saya jatuh hati. Berlanjut ke senjata kuno Uranus. Sama halnya seperti Pluton, banyak teori yang beredar tentang Uranus. Uranus sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti langit atau surga. Ini sangat pas jika 3 senjata kuno memerintah lautan, daratan, langit, dan seluruh isinya. Banyak teori yang menyebutkan bahwa Uranus adalah kekuatan untuk mengendalikan udara. Aneh sekali sih kalau Uranus kekuatan untuk mengendalikan udara, karena cukup dengan buah iblis logia udara yang dipindah-pindahkan. Sepertinya di One Piece kekuatan tersebut adalah kekuatan yang sepele. Banyak juga teori yang mengatakan bahwa Uranus adalah kekuatan untuk mengontrol langit dan cuaca, seperti halnya Roger dan Dragon. Tapi ini juga dapat disangkal melalui arti Pluton. Pluton adalah nama lain untuk dewa Yunani Hades, dewa dunia bawah. Pluto adalah dewa kekayaan karena berlian dan berbagai bata mulia berasal dari bawah tanah. Dan ini tidak sesuai dengan fakta yang diberikan bahwa Pluto adalah kapal. Jadi, Uranus tidak berarti harus pengendali langit ataupun cuaca. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Uranus adalah para naga yang ada di Red Line, karena banyak sangkut paut atau hubungan antara naga, langit, cuaca, dan Red Line yang tinggi. Saya tidak menolak teori-teori tersebut, cuman saya punya teori lain yang menurut saya lebih pas, tanpa menjatuhkan teori-teori lainnya. Dan ini teori saya. Banyak yang menyatakan bahwa Uranus ada hubungannya dengan topi jerami besar yang ada di Marijoa. Dan banyak juga yang mengira bahwa topi jerami besar tersebut adalah milik Joy Boy. Dan banyak yang berteori bahwa reinkarnasi Joy Boy pada masa sekarang adalah Luffy. Dan ya, teori saya adalah Uranus adalah Luffy. Luffy adalah orang yang memiliki gelar Uranus. Lalu, apa kekuatan Luffy atau kekuatan Uranus? Luffy punya kekuatan yang paling mengerikan di seluruh dunia. Gomu Gomu no Mi? Bukan. Haki Raja? Juga bukan. Luffy punya kekuatan yang paling mengerikan di seluruh lautan. その場にいる者たちを
次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている。 Benar sekali. Kekuatan untuk menjadikan orang lain menjadi temannya. Simple tapi mematikan. Pengakuan para Sea King. Pada chapter 968, kelahirannya telah dekat. Penguasa kita akan lahir. Sebentar lagi. Dan satu lagi di laut jauh. Para paus menunggu dengan gembira. Hari di mana dua penguasa berjumpa. Ada juga teori yang menguatkan hubungan antara Luffy, Joy Boy, dan Uranus. Sangat jelas bahwa Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Sederhananya, Joy Boy bocah yang ceria, dan Luffy, Joy Boy pernah berjanji kepada Poseidon untuk membawa Poseidon dan manusia ikan ke permukaan. Dan Luffy menyatakan janji yang sama persis kepada Shirahoshi. Itu sangat pas untuk inti One Piece tentang tekad yang diwariskan. Teori lain penguat Luffy dan Joy Boy punya gelar Uranus. Neptune mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang dari permukaan atau manusia akan menyebutnya dengan orang yang berasal dari langit. Ada juga teori penguat Luffy dan Joy Boy merupakan orang yang memiliki gelar Uranus. Neptune pernah mengatakan bahwa Joy Boy adalah orang dari permukaan atau yang manusia ikan biasanya menyebutnya adalah orang dari langit. Karena bagi manusia ikan, permukaan merupakan langit bagi mereka. Jadi cukup tepat juga kalau Uranus adalah pemimpin langit atau yang lebih tepatnya pemimpin permukaan. Saya cukup setuju jika 3 senjata kuno ini bukanlah 3 senjata pemusnah massal. Karena jika 3 senjata kuno ini merupakan 3 senjata pemusnah massal, pasti pemerintah dunia langsung gencar untuk mencarinya dan menjadikan 3 senjata ini menjadi milik mereka. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa 3 senjata ini tidak bisa diberikan ataupun diambil. Dan saya juga setuju bahwa 3 senjata kuno ini bukanlah 3 senjata pemusnah massal, melainkan 3 senjata pemersatu dunia. Sekian teori tentang Uranus dari saya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih.